Ini untuk khusus para orang tua ya, yang punya anak-anak talentanya bagus dan lain-lain. Saya minta satu, jangan ada unsur memanfaatkan anak kalian, Pemaksaan lah ya. pemaksaan atau memanfaatkan dalam arti gini, anak kalian menjadi pemain bayaran. Ya, itu. Di usia muda itu sama Jangan, sekali nggak boleh. Ya. Karena kalau mereka sekali merasakan adanya uang, Uang ya. Halo Sobat Gan, salam pembinaan. Hari ini kita kedatangan tamu seorang yang dari namanya mungkin Sobat Gan akan bisa mengira-ngira siapa tokoh yang kita ajak ngobrol tentang pembinaan usia muda kali ini. Beliau adalah saya nyebutkan Bung Ralf Schoenemann. betul sekali. Schoenemann. Saya agak susah nih dengan spelling. Schoenemann, Schoenemann. tapi udah bagus. Schoenemann. Udah pas. Spelling Jerman pakai lidah Padang ini agak susah. Oke, Bung Ralf sehari-hari sekarang di mana? Iya, saya sudah bisa dikatakan sejak tahun 96 sudah di Jakarta ya. Dan sejak tahun 2002, saya in charge of the Jakarta International Expo. Ya, J-Expo. J-Expo. Yang sangat terkenal dengan Jakarta Fair. Jakarta Fair. Yang tahun kemarin ya terpaksa 2 tahun ini kita tidak bisa menjalankan tahun 2020 sama 2021. Mudah-mudahan 2022 karena COVID ya. Iya, Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ya, Oke, jadi Bung Ralf ini adalah saudara dari Coach Timo Schoenemann yang kita tahu bahwa beliau, Coach Timo ini sangat fokus di pembinaan usia muda. Nah, kita akan membicara ternyata Bung Ralf ini juga aktif di sepak bola dari usia muda juga sama dengan Coach Timo. Kita akan ngobrol soal bagaimana perjalanan sepak bola dari Bung Ralf yang sekarang tidak berkecimpung di sepak bola, tapi saya yakin tetap akan memperhatikan soal sepak bola anak-anak. Iya. Jadi ceritanya sebetulnya memang keluarga kita, keluarga Schoenemann itu yang anak laki-lakinya memang dari sebetulnya kita ada 4 laki-laki, semua adalah pencinta bola. Tapi pada awalnya sekali sebenarnya yang betul-betul berkecimpung dalam dunia bola itu sebenarnya abang saya, Rainer, yang ada di Papua. Lalu saya. Karena memang Coach Timo itu kan yang paling muda, beda umur sama kita 6 atau 7 tahun, bahkan sama kakaknya lagi 8 tahun, 9 tahun. Jauh-jauh ya? Jauh. Jadi pada waktu kita aktif main bola, itu Timo masih bisa dikatakan belum main. Lihat-lihat aja main. Cuma kita bisa lihat bahwa memang adik saya ini Timo ini pada akhirnya dia punya motivasi yang akhirnya lebih tinggi. Dia mau membuktikan ke kakak-kakaknya dan akhirnya dia memang terbukti. Dia kan hanya kuliah dapat scholarship di Amerika, dia main bola di situ di College League. Sampai begitu dia selesai, bahkan dia kan main di Persiba Balikpapan. Nah, memang ada sedikit perbedaan sama saya. Pada waktu saya aktif, saya dulu kalau kita mengenal persepak bolaan Indonesia di Malang. Ya. Kalau kita mengenal persepak bolaan Indonesia, dulu itu kan sangat dikuasai oleh perserikatan ya. Itu masih Persema waktu itu. Itu Persema. Belum ada Arema. Itu Persema topnya. Dan Persema tim top di Persema itu Gajayana. Nah, Gajayana saya main di situ. Saya main di Gajayana, bahkan saya ingat saya membawa tim Malang. Persema masuk 8 besar Suratin Cup pada waktu itu. Tetapi saya kena kasus karena pada waktu ingat ada kasus Ida Iyasha yang ya itu orang asing. Nah, akhirnya somehow lucu, mereka mengatakan bahwa saya masih orang asing. Memang saya masih orang asing. Tapi saya kan dari kecil tuh kan besar di Malang. Lahir di Jerman, tapi sejak umur 3 minggu sudah di Indonesia. Saudara-saudara saya semua lahir di Indonesia. Dan itu menurut saya ya sedikit lucu karena ya dianggap pemain asing waktu itu. Sekolahnya SD, makannya tempe, makannya tahu, sekolahnya tapi sekolah dianggap negeri, pemain asing. Dianggap pemain asing sehingga saya tidak boleh. Bayangkan saya membawa tim Persema masuk 8 besar Suratin Cup, saya nggak boleh main. Ya udah. Itu sekitar tahun berapa tuh? Itu udah lama, itu tahun 80-an ya. 80-an ya. Iya. Karena gini, saya ingat sekali pada waktu saya SMA, saya kan masuk SMA 82, saya 86. Ya sekitar itulah ya. Iya. Saya ingat sekali, saya terkenal cukup nakal, tapi nakalnya itu positif karena saya itu ya satu semester itu bisa bolos sampai 200-300 jam. Tapi karena main bola? Karena main bola, karena saya paginya berangkat main ke sekolah, tapi ternyata 3 kali seminggu dari jam 7 sampai jam 9, saya latihan dulu sama Gajaya Senior. Di Gajayana ya. Di Gajayana, sama tim-tim dulu ada PSSI, ada kipernya Supratman top, ada Sutrisno, ada
hatu-hatu itu, saya lupa, Seme Betai itu. Bahkan saya sudah sangat aktif di situ. Bahkan zamannya Aji Santoso belum jadi di Persema, atau saya sudah main. Begitu. Ya, Persema bagusnya itu ya mungkin ya di bawah-bawah 85 lah. Karena setelah 85 itu kan yang juara Suratin itu Persikasi kalau nggak salah. Ya berarti sekitar di periode 82 sampai 85 lah. Betul. Di situ. Nah, waktu itu perbedaan dengan yang sekarang yang Bang lihat? Saya lihat kalau sekarang yang sangat positif sekarang adalah banyaknya SSB. Saya jujur saya kaget begitu banyak SSB yang ada sekarang. Saya di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan lain-lain, so many. Bahkan anak saya yang perempuan Claudia pun juga join kan. Itu sisi positifnya. Tetapi dari sisi yang menurut saya agak kurang bagus adalah yaitu semua klub-klub naungan di bawah association provinsi tersebut, apakah itu Persebaya, Persija, Persib, PSIS dan lain-lain, klub-klubnya nggak tahu kemana. Saya waktu kuliah di Bandung, saya join namanya Kalapura. Kalapura itu isinya orang Papua semua. Satu-satunya saya. Saya main lawan Setia, Propelet, Uni dan lain-lain. Uni Bandung itu lawan Ajat Sudrajat, Robi David, semua saya lawan itu. Saya ingat sekali. Nah, kok sekarang jadi paradoks ya. Jadi sekarang masih ada nggak itu? Kayaknya nggak ada lagi ya. Kalau klub-klub itu masih ada, tapi ya itu tadi lebih banyak ya aktifnya itu yang anak-anaknya. Jadi Uni bikin SSB, Propelat bikin SSB ini segala macam. Sementara klub amatirnya itu nggak ada. Jadi kompetisi itu sudah nggak ada. Relatif nggak ada karena memang di Indonesia ini saya lihat transisi perubahan antara perserikatan menjadi klub, kemudian perserikatan dari ikut kompetisi nasional menjadi asosiasi kota atau asosiasi provinsi. Ini transisinya nggak smooth gitu kan. Jadi sehingga fungsi sebagai klub yang lebih utama, tapi fungsi sebagai bondennya itu nggak jalan. Nah, makanya saya ada bicara banyak misalnya sama Bernard Schum ya, bekas pelatih timnas, dia mengatakan memang sebetulnya yang harusnya penting sekali ada association provinsi yang kuat sekali menaungi dia sebagai payung menaungin semua di bawahnya. Jadi jelas aturannya. Misalnya kita di Jakarta, kita harusnya di bawah Persija. Persija mengatur semua. Kalau di Tangerang misalnya Persikota dan lain-lain. Di Malang. Nah, ini yang kelihatannya kok masih sedikit. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa transisi kan jadinya dipecah. Persija sebagai klub dan Persija sebagai bonden itu kan dipecah. Betul, yang sebagai klub Persija yang ikut Liga Indonesia, sebagai bonden itu dilanjutkan oleh asosiasi kota atau asosiasi kabupaten. Nah, sebagai asosiasi ini nggak jalan. Mereka itu merasa ingin mengurus klub aja gitu kan, karena memang lebih bisa narsis di situ ini segala macam. Nah, ini kan nggak pernah smooth. Nah, kembali ke soal perjalanan Coach Raf di Malang. Jadi setelah dari Suratin itu kemana waktu itu? Setelah dari Suratin ya saya bisa dikatakan saya kan kuliah di Bandung. Makanya saya kuliah di Bandung di NHI. Nah, setelah itu saya gabung di situ ya karena kuliah kesibukan dan lain-lain dan saya lose sedikit saya punya motivasi dalam karena masalah tadi. Dalam masalah itu apa gunanya saya main gini kalau akhirnya saya join lah klub Kalapura itu. Ikut kompetisi Persib yang lokal sambil kuliah. Itu saya ikut. Setelah saya lulus saya lanjutkan kuliah di Jerman sama di Inggris. Nah, waktu saya di Jerman pun itu titik ya akhirnya gini, bahaya sekali saya rasa kalau untuk pemain-pemain muda kalau dia tidak punya satu induk yang kuat untuk meneruskan dia punya jalan lain gitu. Dia bisa bukan tergelincir. Ya akhirnya motivasinya hilang. Kehilangan arah. Motivasinya hilang sehingga akhirnya saya sebetulnya saya sih mau jadi pemain profesional kayak Timo ya sebetulnya gampang sekali dulu, tapi terbukti saya nggak jalankan. Saya ingat PSSI junior main lawan Persema, junior saya main lawan Noah Miriam. Noah Miriam. Saya saya pernah lawan Aji Santoso dan lain-lain. Sebetulnya kapasitas untuk ke sana sudah ada, tapi setelah itu losing. Itu bahaya. Karena masalah itu ya. Masalah itu. Soal administratif akhirnya membuyarkan impian lah. Betul. Jadi akhirnya Bung
cuman jadi amatir di Propelat, kemudian pergi ke kuliah. Jerman, konsentrasi di bidang profesional. Bahkan kita waktu kita kecil, bisa dikatakan waktu kita SMP, SMA, bahkan waktu sampai kuliah, saya ingat sampai kuliah, kita itu klub kita di Batu, Songgokerto Football Club itu menguasain turnamen-turnamen yang ada di Batu dan Malang. Itu pun kita sempat dipermasalahkan waktu kita masuk final, bahwa kenapa ada 4 bule main di situ. Loh, 4 bule itu satu saya, satu kakak saya, satu sepupu saya, satu lagi orang Norwegia. Lalu kita, karena mereka rata-rata mahasiswa di Batu, sama dosen. Loh, kita ini asli Batu. Akhirnya sempat diprotes, dan kalau kita tidak boleh main, timnya bubar, nggak ada final. Nah, kalau nggak ada final, bubar, kacau. Nah, itu sebagai contoh. Nah, akhirnya saya lebih tunjukkan ke dunia profesional ya, kerja dan lain-lain, di mana saya sekarang bekerja di dunia MICE atau tourism dan lain-lain. Tapi kembali lagi ke SSB, anak saya lihat ada Claudia yang mau saya orbitkan karena dia punya talent ya? Dia punya talent yang sangat luar biasa. Ya kita lihat aja. Dia masih umur 12 tahun. Dia suka main. Dia mainnya di Liga SSB dengan Young Warriors. Dia mainnya sama laki-laki semua dan ya she is one of the best. Artinya tinggal kita lihat mau ke depannya nanti bagaimana. Oke, jadi kembali saya tetap akan menggali proses perjalanan Bung Raf. Nanti juga kita ingin menggali juga bagaimana perjalanannya Coach Timo sampai menjadi pemain profesional di Indonesia yang tidak bermasalah lagi persoalan yang sama dengan Bung Raf. Betul, karena dia kan sudah setelah itu berapa tahun kemudian status itu nggak ada lagi. Sehingga akhirnya memang Timo begitu kembali dari Amerika, dia kan statusnya pemain profesional. Pemegang kitas, ada izin kerjanya dan segala macam. Sebetulnya itu semua ada hubungannya dengan izin kerja. Cuma pada waktu itu izin kerja kalau kita masih SMA, mau izin kerja itu kan masih amatir. Nah itu disalah kaprah. Itu salah kaprah karena pada waktu itu tidak ada kasus-kasus kayak begitu, sehingga akhirnya dibilang ya nyatanya UNA. Tapi kan kita kan amatir. Berarti memang ada kesalahan struktural di negara ini, saya lihat bahwa menginginkan menang dengan cara apapun gitu kan. Kan akhirnya kan seperti itu. Toh asal usul orang ini yang penting bermain aja. Amatir itu kan persoalannya bermain, persoalan menang kalah itu kan persoalan kedua. Betul. Nah, balik ke soal Coach Timo. Jadi waktu di Persiba Coach Timo masih statusnya pemain asing. Dia pemain asing. Dan kalau cerita Coach Timo di Persiba, ceritanya banyak lucu-lucu lah. Waktu dia datang rambutnya masih gondrong, segala macam, dipikir dia adiknya Jurgen Klinsmann, dan dia jawab dengan santai, yes, I'm the brother of Jurgen Klinsmann. Orang Indonesia makin senang kan kayak gitu-gitu. Dan karena dia kayak saya bahasa Indonesia lancar ya, akhirnya menjadi publik idolanya orang-orang sana, karena di samping main bolanya bagus, dia berbicara bahasa Indonesia ya. Tapi dia juga hanya bertahan, saya nggak tahu 1 atau 2 tahun, karena memang saya nggak tahu, permasalahan sepak bola Indonesia tidak gampang. Ada banyak sekali permasalahan. Kan dia kan dari pemain bola, akhirnya dia turun. Memang jiwanya dia sih sebenarnya pelatih, tapi sebenarnya lebih ke pelatih pengembangan usia muda. Itu dia jago menghadapi anak-anak, berbicara sama anak, kasih skill yang bagus dan lain-lain. Itu luar biasa. Sebenarnya dia aset yang sangat-sangat besar. Cuma ya setiap orang kan punya egonya masing-masing dan kadang-kadang tidak cocok dengan lingkungannya atau manajemennya dan lain-lainnya. Akhirnya dia lebih suka memberikan coaching-coaching kayak gini. Pengetahuan-pengetahuannya itu diberikan kepada SSB atau kepada anak-anak supaya yang mereka tidak dapatkan kalau mereka berlatih di SSB. Karena Claudia juga sama. Yang dia latih di SSB, dia ada private sector yang dia belajar. Itu meningkatkan dia punya skill dari Coach Timo gitu. Dari Coach Timo atau kalau Claudia sih saya ada sama Jeffrey Roca, tahu kan? Bekas pemain Persija, saya panggil. Meskipun dia bagus, Claudia sudah bagus, tapi bagi saya kalau punya kesempatan, makanya saya himbau kepada siapa punya kesempatan, belajar terus, tingkatkan terus. Nah, kelemahan di orang Indonesia kan itu yang ini, ya nggak tahu ya, kultur Indonesia itu yang
yang seperti dinana-bobokan dengan apa yang sudah ada dan mencari hal non teknis yang betul, yang apa namanya, dan cepat puas ya, itu jangan itu sampai juga, itu nggak boleh itu juga ini. Nah, kalau dari Coach Timo, Bung Raf, tadi ada Kakak Rainer. Ada Kakak Rainer. Nah, Kakak Rainer dia kan teologia kan, dia doktor teologia, dia pendeta dan lain-lain. Tapi waktu di usia mudanya dia kasusnya lebih lucu lagi. Saya ingat dulu, dia talentanya bahkan lebih cepat daripada saya. Pernah satu hari Minggu ada pertandingan, dia harus ikut permainan gitu. Dilarang pada waktu itu sama orang tua saya, karena pada waktu itu masih persepsinya ya kayak saya nggak ngerti, karena harus maksudnya hari Minggu nggak boleh main sepak bola gitu. Tapi itu akhirnya cepat sekali berubah di keluarga kita, mengerti. Tapi berkembangnya dia waktu dia kuliah ke Jerman, dia sempat main di bukan San Pauli, tapi ada satu di divisi 3 di Jerman. Di Jerman pada saat kuliah? Pada waktu kuliah. Tapi itu juga hanya bertahan berapa lama, karena dia harus pindah ke Belgia untuk kuliah dan seterusnya. Dan ya akhirnya ya sebetulnya potensial tapi nggak jadi. Sama kayak. Jadi kan pilihan kan antara sepak bola atau karir profesional atau yang lain gitu kan. Iya. Ada satu yang lebih untung lagi, yang lebih. Anak saya yang paling tua namanya Yohan. Dia tuh dengan umur 16 tahun dia mau tinggal sama, dia kan dari istri saya yang pertama, masih orang Prancis, setengah Jerman. Dia tuh waktu kecil, waktu kita pisah itu dia kan tinggal di Prancis. Dia main sepak bola aktif terus. Dia sampai dengan timnya, dia masuk juara 2 National U16 di Prancis. Di Prancis. You tahu mainnya sama siapa? Siapa? Mainnya sama Mbappe. Oh, Mbappe. Mbappe itu ketemu di penyisian, timnya Yohan menang 1-0. Ketemu lagi di final, timnya Yohan kalah 1-0. Dan dia udah cerita pada waktu itu, orang itu tinggi kurus pada waktu itu, cepat sekali lari. Cuma anak saya jago sekali posisi 6, jaganya dan lain-lain. Tapi dia kembali ke Indonesia, karena mau tinggal sama papanya dan lain-lain, dia kembali ke Indonesia, tidak ada tempat wadah yang benar. Dia 16 tahun, 17 tahun, itu disuruh main, saya hubungin Persija, dites, bisa main di U21. Nah, nggak apa-apa, karena dia 17 besar kan. 21, cuma 21 latihannya pagi. Loh, sekolahnya kapan? Nggak bisa, problem. Akhirnya dia hanya main ikut papanya di kompetisi orang expat league segala macam. Bahkan banyak pemain-pemain asing yang mencari klub baru ikut latihan di situ. Dan banyak yang bilang, lihat talentanya luar biasa gini. Tapi dia juga hanya bertahan ikut klub itu 1 tahun atau 2 tahun, karena setelah itu dia bilang bosen, papa. My skill is much more higher. Jadi dia yang hilang lagi, nggak ada gerbongnya itu loh. Akhirnya dia kerjanya ya putuskan kuliah, dia sekarang jadi hotelier, kerja di hotel bagus, kerjanya sekarang lagi di Dubai. Nah, saya pernah ikut training of trainernya Real Madrid. Nah, salah satu yang dia wanti-wanti untuk anak usia muda, dini dan usia muda, yang menghancurkan mereka itu tidak jadi pemain besar itu adalah persoalan kebosanan. Jadi kalau pemain muda, pemain usia dini sudah bosan, itu sudah dia nggak bisa diapa-apain lagi itu. Jadi makanya kita harus memaintain itu tuh bagaimana gairahnya itu tetap ada, dan itulah kesulitannya sebenarnya. Nah, ini terbukti dengan anaknya. Terbukti kebosanan kan? Karena setelah itu tidak ada wadahnya. Iya, sementara dia udah merasa ini kan. Makanya untuk anak-anak sekarang kalau memang ada terjadi kebosanan itu, kita menghimbau kepada orang tua untuk coba carikan jalan keluar. Kalau mereka merasa bosan di klub ini karena nggak ada lagi, ya mungkin pindah klub, cari untuk tantangan baru. Itu penting sekali. Kalau itu tidak dilakukan, ya nanti itu yang terjadi. Dan itu banyak. Apalagi kalau kita bicara di Indonesia. Di Indonesia adalah, kalau penyakit yang saya lihat di Indonesia adalah, kita lihat talenta umur 12, 13, 11 tahun, besar sekali. Sampai 14, 15 tahun bagus, 16 tahun masih bagus. Tapi kenapa setelah itu grafiknya bukan naik tapi turun? Jadi
puncaknya itu di umur segitu. Harusnya kan setelah itu kan ini harusnya kan itu periode untuk naik gitu kan, malah ini naik. Ini malah puncaknya di situ akhirnya jadi turun kan. Nah ini adalah PR besar di kita semua, dan ini bukan kesalahan individu kemudian. Ini adalah kekeliruan dari komunitas kita sepak bola yang memberikan tidak menjaga animo dan menjaga gairah ini bisa tetap ini. Betul. Akhirnya dia hanya menuju satu puncak, dan puncak itu tercapai di usia muda gitu kan. Nah itu yang terjadi. Dan saya ingin tambahkan di sini satu hal ya, khusus yang di usia muda, apalagi SSB yang saya perhatikan karena saya lihat anak saya main. Ini untuk khusus para orang tua ya, yang punya anak-anak talentanya bagus dan lain-lain. Saya minta satu, jangan ada unsur memanfaatkan anak kalian, pemaksaan atau memanfaatkan dalam arti gini, anak kalian menjadi pemain bayaran. Itu di usia muda itu sama sekali nggak boleh. Karena kalau mereka sekali merasakan adanya uang, mereka udah bisa beli HP, mereka udah bisa beli begini-begini, itu adalah tanda-tanda selesai menurun. Jadi please para orang tua, hati-hati. Kalau mau kasih, ya mungkin kasih uang transport boleh, atau kasih hadiah sepatu bola, mungkin kayak gitu. Never ever give money. Itu yang saya sudah lihat banyak sekali terjadi di anak-anak yang mulai U12 loh. 12 sampai 14 banyak loh. Kalau juara dikasih handphone, juara dikasih. Nah, itu jangan. Lebih baik dikasih sepatu atau dikasih ini. Jaga, lindungi anak kalian supaya anak kalian itu bisa tetap motivasi, rendah hati, dan melewati usia 16-17 itu. Kalau mereka bisa melewati 16-17 tahun itu tetap bagus, mereka bisa bagus. Racing start dia jadi. Nah, kalau kita lihat dari Bung Raf, lihat dari di luar lah, kan pernah waktu itu kuliah di luar, itu kan masih ngelihat juga bagaimana pembinaan mereka di situ. Ya, kalau kita lihat di luar, gini aja deh, kalau di Jerman atau di mana, semua desa pasti punya lapangan bola. Dan lapangan bolanya ya lapangan bola standar, kualitas yang bagus sekali. Dan biasanya bukan hanya satu, bisa 1, 2. Padahal mereka 4 musim ya. Di kita cuma 2 musim, nggak bisa juga ngelola. Itu 4 musim. Terus, itu sebagai contoh, sehingga ada selalu biasanya 2 lapangannya, satu lapangan rumput, satu lagi bukan sintesis. Dulu lapangnya dari pasir, pasir yang keras kayak itu. Untuk winter biasanya main di situ. Nah, itu dari kecil mereka sudah punya namanya dari kelas Jugend, Youth A, paling rendah itu umur kalau nggak salah 4 sampai 6 tahun. Setelah itu 6 sampai 8, 8, 10 dan seterusnya naik sampai itu dari E sampai A. Kalau A itu yang remaja, yang 16 sampai 18 tahun. Kalau mereka bagus yang A ini bisa mulai masuk ke tim-tim lain. Tapi itu sudah basic, itu dari semua association provinsi masing-masing menjalankan itu. Nah ini yang nggak ada. Dan itu terasa saya aktif di organisasi sepak bola formal lah ya. Memang kelemahan kita itu adalah kalau kita bicara soal di luar negeri, Jerman, Eropa dan segala macam, oke, mereka hanya merubah pola permainan dan pola teknikal, tapi infrastruktur mereka udah jalan semua, infrastruktur maupun kelembagaan. Misalnya gini, di apa bentuknya di pembinaan usia muda itu di desa lah itu namanya, pasti dalam bentuk lembaga yang jelas, apakah klub atau apa gitu. Kalau kita kan nggak jelas, SSB itu lembaganya apa, badan hukumnya juga nggak jelas kan. Nah dari situ kita kan akan kelihatan gitu bagaimana kita bikin program yang bagus kalau seandainya kendaraan untuk pembinaan ini nggak jelas gitu. Nah mungkin dari gambaran dari di Eropa itu selain di fasilitas lapangan, apa yang Bung Raf lihat lagi? Iya, yang saya lihat ya tadi itu di samping fasilitas lapangan atau orang tua mendukung, dan kalau anak-anak kecil kan dibiarkan main dulu, talenta akan keluar sendiri. Itu penting sekali di usia-usia khususnya kalau yang di bawah U8, U10 sampai U12 itu biarkan mereka main ya dengan itu. Jangan paksakan misalnya anak-anak, ya ini penyakitnya khususnya orang kita di sini orang tua. Mereka selalu menilai anak-anaknya atau dari mencetak gol atau tidak mencetak gol. Apa hubungannya? Loh, kalau pencetak gol, kalau nggak pencetak gol dia main bagus, so what? Dia assist, so what? Dan banyak sekali orang tua yang marah, kadang-kadang ada yang mukul kalau anaknya sampai nggak bikin gol. Nah itu kesan paling fatal.
paling fatal. Dan belajar satu, yang Coach Roca bicara, dan dia senangnya sama Claudia adalah satu. Meskipun Claudia goal getter, dia berapa kali bisa bikin gol, berapa kali kiper bisa bikin gol, tapi temannya kiri kosong, dia pasti kasih. Dan terjadi gol. Aku tanya, Pak Claudia, kenapa gitu? Loh, Papa, assist and goal is the same. Kan gol. Jadi dari kecil itu sudah ditanamkan bagaimana mindset companionship, bermain kolektif as a team. Nah, ini kelemahan kita kan. Dan apalagi orang tua, karena dinilai dari bikin gol tidak golnya kapan perlu anak dia bermain bagus sendiri, teman klubnya nggak perlu, nggak penting. Itu yang terjadi di kita kan. Itu yang dari di sana langsung dibina, dilihat, diomongin. Sama kalau bisa dalam latihan, untuk pelatih di sini, kalau beli latihan ada lakukan kesalahan, langsung berikan contoh. Jangan biarkan mereka main atau kasih laporannya setelah pertandingan. Oh, kalian tadi gini, kurang bagus gini. No, that's wrong. Yang betul adalah pas terjadi umpan salah atau terlalu banyak dribbling, langsung aku bilang apa? Kenapa kamu dribbling? Itu kan kosong. Untuk anak-anak harus langsung ya kan? Untuk belajar main sebagai tim. Iya, sebagai tim. Nah, ini yang tidak dijalankan. Perbedaannya di sini dan di sana ya. Itu untuk para pelatih SSB, please ajarin. Itu basic, gampang lah. Ya, memang itu juga kelemahan mendasar kalau saya lihat, bahwa di sini ini tidak diajarkan bagaimana dari kecil itu bermain kolektif, bermain tim. Selalu diajarkan bagaimana bermain individu. Karena tapi kan kita tahu bahwa sepak bola ini kan bermain tim, bukan bermain individu. Betul sekali. Nah, ini kan akan kebawa sampai senior, sampai dewasa. Ya, kita lihat aja deh. Makanya bawa ke bawah sampai senior. Kita lihat aja pertandingan terakhir Indonesia dan Australia. Kelihatan banget bahwa mainnya itu Indonesia ya, bisa 1, 2, 3 bola hilang. 1, bola 3 orang. Australia dapat bola tak. Meskipun Indonesia pressingnya bagus, Indonesia pressingnya semua bagus. Cuma ya main sana, buka lah, minta lah, dan lain-lain gitu loh. Dan penyakitnya kalau orang dribbling, yang akan terjadi apa? Oh, lu dribbling dipikir hebat. Tapi begitu lu dribbling, posisi lu dulu jelek. Temen lu harusnya lu bisa kasih bola bagus ke teman lu. Yang terjadi apa? Bola kamu ke temannya jelek. Nah, pertanyaan yang kelihatan jelek siapa? Yang diumpan. Padahal sebenarnya yang umpan. Nah, itu. Saya pernah diskusi dengan salah seorang pelatih asing di Indonesia ini. Kultur di Indonesia ini yang jeleknya adalah kalau ada pemain yang bisa menggocek bola dari gawang dia ke gawang lawan, dipuji itu ditepuk tanganin. Tapi kalau ada tim yang bisa bermain bola dari penjaga gawang sehingga bisa bikin gol dengan sentuhan yang banyak, itu nggak diapresiasi gitu kan. Betul. Nah, memang kultur di Indonesia ini agak itu yang harus kita rubah sebenarnya. Jadi tidak hanya dalam pola permainan menurut saya, tapi juga understanding the game, kultur sepak bola. Iya, betul sekali. Iya, kita belajar kalah. Iya. Dari hasil pertandingan terakhir lawan Australia itu kan kita lihat bagaimana Australia itu dia bermain kolektif. Sebenarnya saya sudah mengkritik ini ketika Indonesia lawan Malaysia kemarin yang kalah 3-0 di sini, yang pra Piala Dunia tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, itu kan Malaysia sudah bisa bermain kolektif dia, walaupun belum sesempurna kalau main di Eropa. Nah, kita sangat ketinggalan jauh. Nah, menurut saya itu harus dibenarin di usia-usia di bawah 12 tahun. Nah, makanya ketika kalau mengatakan kalau dia udah bisa berpikiran seperti itu, nah kita butuh Claudia yang lain sehingga seluruh pemain kita berpikiran seperti itu. Betul sekali. Saya setuju, dan itu kita nggak usah putus harapan lah. Maksudnya artinya kan kita selalu ada celah sedikit pun harus kita manfaatkan untuk Indonesia. Dalam arti ya bagusnya sekali lagi, yang ada bagusnya sekarang sudah banyak SSB, anak-anak kelihatan di Indonesia sepak bola adalah olahraga nomor 1, meskipun bulu tangkis kita juara dunia dan lain-lain, tapi yang namanya sepak bola dan olahraga nomor 1. Nah, ini yang harus terus dikembangkan, dan kita harap ya mereka ini. Tapi sekali lagi induknya harus jelas, organisasinya, lembaganya, organisasi di bawah-bawahnya, sampai ke klub-klubnya, bahkan sampai ke orang tua mendidik anak-anaknya gitu. Itu penting. Ya, makanya sebenarnya kata kuncinya adalah
sepak bola adalah permainan kolektif, permainan bersama, dan semuanya harus dikelola bersama. Betul. Tidak bisa satu SSB aja menjadi yang bagus tanpa didukung oleh SSB sekeliling sehingga menjadi kolektif juga gitu. Nah ini kata kunci yang harus kita. Jadi pelajaran dari kalau dia sampaikan ke Bung tadi itu adalah sebuah gambaran, itulah seharusnya sepak bola kita ke depan. Anak-anak yang seperti itulah yang kita bangun, bahwa dia itu bermain tim gitu kan. Walaupun dia bisa cetak gol, tapi ada teman lain yang lebih bisa peluangnya 100%, itu yang lebih disupport. Ini yang harus kita harapkan lah, harapkan all the best, artinya yang penting tetap semangat. Untuk semua SSB yang ada di Indonesia penting karena ya ini ada wadahnya sekarang. Ya kita sih dukung, kita sih ya mengharapkan all the best. Seperti adik saya Coach Timo bilang, dia bermimpi sebelum dia mati meninggal bahwa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Suatu saat itu harapan lah, ya. Meskipun kita sekarang sudah umurnya 50, tapi tetap kita masih ada harapan. Apakah nanti kita sebagai tuan rumah yang harapan yang lebih bagus, tapi itu nggak penting. Yang penting saya ingin lihat, karena kita adalah negara besar, negara yang punya populasi banyak sekali, dan penggemar sepak bola adalah olahraga nomor 1. Ya, baik. Thank you. Terima kasih. Itulah bincang kita dengan Bung Ralf Schoenemann. Benar? Schoenemann. Lain kali kita akan bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Bung Ralf. Makasih Bung. Saya ucapkan selamat siang, salam pembinaan. Thank you.